adik-adik, selamat pagi. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan kakak mau perkenalkan dulu nama kakak ya. Nama kakak Friska Maun, bisa dipanggil Kak Ica. Nah adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, untuk itu kita bangkit berdiri dulu. Dan kita mau berdoa, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, dan biar Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan selamat beribadah untuk adik-adik semuanya. Ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya ingin dengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya ingin dengar kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, mari semua lipat tangan ya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin setiap hati kami, biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh siapin satu lembar kertas seperti ini, persegi panjang. Ya, kalau udah, kakak tunggu nih, kakak tunggu sampai siap ya. Oke, nah kalau udah, ini kita akan melipat menjadi seperti ini. Nah, adik-adik, kita akan membuat suatu perahu kertas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita boleh lihat di video berikut ini.
Oke, adik-adik jadi gimana? Udah selesai kapalnya? Udah selesai perahu kertasnya? Nah, adik-adik bukan hanya membuat satu ya, tapi adik-adik harus membuat sesuai dengan anggota keluarga. Kalau ada mama di rumah, ada papa, ada adik, ada kakak, maka adik-adik harus membuat 4 buah. Dan bukan hanya memberikan saja, tapi adik-adik harus menceritakan apa yang adik-adik dapat hari ini kepada orang tua. Oke adik-adik, nah ayo kita mau siapkan Alkitab kita. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Oke, ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-4, ayat yang 35 sampai 41. Injil Markus pasal yang ke-4, ayat 35 sampai 41. Kita akan bacakan ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, sebelum kita lebih dalam lagi dengan kebenaran firman Tuhan, kakak mau bertanya, siapa di sini yang takut dengan kegelapan? Siapa di sini yang takut kalau ditinggal sendirian? Siapa di sini yang misalnya takut kalau nanti dikena marah sama mama papa, sama teman-teman? Siapa takut di sini yang takut kehilangan atau takut dijauhin oleh teman-teman? Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cerita ini. Bagaimana murid-murid pada waktu itu mereka bersama-sama dengan Yesus dalam satu kapal, dalam satu perahu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka berada dalam satu perahu. Tetapi ketika datang bahaya, ketika datang masalah, ketika perahu mereka mulai terguncang oleh angin, oleh taufan yang dahsyat sehingga membuat air yang ada di sana mengamuk dan membanjiri perahu mereka, mereka ketakutan. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang tidur di bagian paling belakang kapal. Nah, mereka ketakutan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga mereka diam dan tenang. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa kesepian, tidak perlu merasa sendiri, tidak perlu merasa tegang, karena Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Oh iya adik-adik, tema kakak hari ini adalah aku punya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita punya Tuhan Yesus, kalau kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu tegang. Semuanya pasti akan berhasil. Nah, jangan seperti murid-murid ini ketika mereka datang bahaya, ketika mereka datang masalah, mereka ketakutan dan lupa kalau ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Tapi mari ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik sedang khawatir, ketika adik-adik sedang menghadapi masalah, bahaya, ingat Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak akhirin firman Tuhannya, kakak punya ayat hafalan. Mari kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4 bagian A.
Mazmur 23 ayat 4 bagian A. Nah, dikatakan seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tapi adik-adik, bukan cuma menghafal, tapi harus pakai gerakan. Jadi gerakannya seperti ini ya. Mazmur pasal 23 ayat 4 bagian A. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim ke nomor yang biasanya ya adik-adik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa kami punya Allah yang seperti Engkau, kami punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dan yang sangat dahsyat. Kami tidak akan takut menghadapi setiap persoalan kami tidak takut akan melangkah, kami tidak takut dengan kegelapan, kami tidak takut dengan kesendirian. Karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap hati kami, dalam setiap pikiran kami, bahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Korintus 6 ayat 20 berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang Maxwell akan membaca ayat yang kemarin. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu mulialah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih teman-teman, semangat. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Siapa yang tahu cerita tadi tentang apa? Ayo, tentang apa? Kakak mau lihat nih, siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Ayo, siapa? Ayo, ayo. Ayo, jawab siapa yang tahu? Nah, betul sekali adik-adik. Ceritanya tentang aku punya Tuhan Yesus. Nah adik-adik,
Kakak berharap adik-adik bisa menjadi lebih baik lagi dan adik-adik menjadi dengar-dengaran akan Tuhan dan juga dengar-dengaran sama mama papa yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita akan tutup dengan doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu Tuhan, itu bisa menjadi Tuhan kekuatan bagi kami, bahkan kami anak-anak-Mu Tuhan, lebih baik lagi untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya minggu depan di Immanuel Kids. Nah, Tuhan Yesus memberkati, dadah.